Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bacrin, saya dari kelas 1010 dan juga absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal lembaga-lembaga di Indonesia serta peran-perannya apa saja. Oke, materi pertama yang saya akan sampaikan adalah pengertian, tugas, dan juga wewenang dari lembaga-lembaga negara. Saya akan mulai dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Mereka adalah lembaga yang mewakili daerah di tingkat pusat. Tugas mereka adalah menyampaikan aspirasi dan juga kepentingan daerah. Lalu, wewenang mereka adalah mengusulkan dan juga memberi pertimbangan RUU terkait otonomi dan juga hubungan pusat daerah. Lalu selanjutnya adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif. Tugas mereka adalah membentuk undang-undang dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Wewenang mereka adalah membahas RUU bersama Presiden dan juga menetapkan APBN. Lalu selanjutnya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka adalah lembaga negara yang terdiri dari anggotanya DPR dan juga DPD. Tugas mereka adalah menetapkan dan juga mengubah UUD. Wewenang mereka adalah melantik presiden dan juga wakil presiden serta dapat memberhentikan presiden sesuai aturan Undang-Undang Dasar. Lalu selanjutnya adalah presiden dan juga wakil presiden. Mereka adalah lembaga eksekutif tertinggi di Indonesia. Tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Lalu wewenang mereka adalah memegang kekuasaan tinggi atas angkatan perang dan juga dapat mengajukan RUU. Lalu selanjutnya adalah MA atau Mahkamah Agung. Mereka adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas mereka adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Dan juga wewenang mereka adalah mengadili pada tingkat kasasi dan juga menguji peraturan di bawah undang-undang. Lalu selanjutnya adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah lembaga peradilan yang menjaga tegaknya konstitusi. Tugas mereka adalah menangani perkara hukum di tingkat pertama dan juga di tingkat terakhir. Lalu wewenang mereka adalah menguji undang-undang terhadap UUD dan juga memutus sengketa hasil pemilu. Lalu selanjutnya adalah KY atau Komisi Yudisial. Mereka adalah lembaga mandiri yang bersifat eksternal dalam kekuasaan kehakiman. Tugas mereka adalah mengawasi perilaku hakim. Dan juga wewenang mereka adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu ada susunan Kabinet Menteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Kabinet Merah Putih. Dan saya akan sebutkan 7 Menko dan juga 18 Menteri bidang spesifik. Yang pertama ada Menko Politik dan juga Keamanan, lalu selanjutnya ada Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan, selanjutnya ada Menko Perekonomian, lalu selanjutnya ada Menko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, lalu selanjutnya Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, dan juga Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan terakhir adalah Menko Pangan. Lalu selanjutnya adalah 18 menteri bidang spesifik. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, lalu selanjutnya Kementerian Luar Negeri, dan selanjutnya lagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan juga Digital, dan Kementerian Pertanian, dan yang terakhir Kementerian Perdagangan. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu adalah nama Presiden, Wapres, serta masa jabatan mereka. Mulai dari yang pertama Pak Soekarno dari tahun 1945 sampai tahun 1967. Selanjutnya wakilnya adalah Pak Muhammad Hatta dari tahun 1945 sampai 1956. Selanjutnya ada Presiden Soeharto dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Wakil presidennya ada banyak, mulai dari Pak Hamengkubuwono IX dari tahun 1973 sampai 1978. Selanjutnya lagi ada Pak Adam Malik dari 1978 sampai 1983. Selanjutnya lagi ada Pak Umar Wirahadi Kusuma dari tahun 1983 sampai 1988. Selanjutnya lagi ada Pak Sudarmono dari tahun 1988 sampai 1993. Selanjutnya lagi ada Pak Tri Sutrisno dari tahun 1993 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah Pak B.J. Habibie dari tahun 1998. Presiden selanjutnya adalah Pak B.J. Habibie dari tahun 1998 sampai 1999 tanpa wapres. Selanjutnya lagi ada Pak Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001.
Wapresnya adalah Megawati Soekarnoputri dari tahun 1999 sampai 2001. Presiden selanjutnya adalah Bu Megawati Soekarnoputri dari tahun 2001 sampai 2004. Wapresnya adalah Pak Hamzahas dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Presiden selanjutnya adalah Pak SBY dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Wapresnya ada dua, yang pertama adalah Pak Yusuf Kala dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Lalu selanjutnya ada Pak Budiono dari tahun 2009 sampai 2014. Selanjutnya ada Pak Jokowi dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Wapresnya ada dua, yang pertama ada Pak Yusuf Kala dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Lalu selanjutnya lagi ada Pak Maruf Amin dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Lalu selanjutnya Presiden Prabowo dari tahun 2024 sampai sekarang, dan wapresnya Pak Gibran Rakabuming 2024 sampai sekarang juga. Selanjutnya ini adalah materi keempat, yaitu adalah bidang-bidang Komisi DPR serta tugasnya. Komisi pertama adalah bidang pertahanan luar negeri dan juga informatika. Tugasnya adalah mengawasi kebijakan pertahanan dan juga hubungan internasional. Lalu selanjutnya ada Komisi 2, yaitu adalah bidang pemerintahan dalam negeri dan juga otonomi daerah. Tugasnya adalah mengawal urusan pemilu dan juga birokrasi negara. Lalu selanjutnya adalah Komisi 3, yaitu adalah bidang hukum, HAM, dan juga keamanan. Tugasnya adalah mengawasi penegakan hukum dan juga perlindungan hak asasi. Lalu selanjutnya ada Komisi 4, yaitu adalah bidang pertanian dan juga lingkungan hidup serta kehutanan. Tugasnya adalah menjaga ketahanan pangan dan juga menjaga kelestarian alam. Lalu selanjutnya ada Komisi 5, yaitu adalah bidang infrastruktur dan juga perhubungan. Tugasnya adalah mengawasi pembangunan sarana publik dan juga transportasi. Lalu selanjutnya ada Komisi 6, yaitu adalah bidang perdagangan, BUMN dan juga investasi. Tugasnya adalah mengawal stabilitas pasar dan juga badan usaha negara. Lalu selanjutnya ada Komisi 7, yaitu adalah bidang energi, riset, dan juga teknologi. Tugasnya adalah mengelola sumber daya energi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada Komisi 8, yaitu adalah bidang agama, sosial, dan juga pemberdayaan perempuan. Tugasnya mengurus kesejahteraan sosial dan juga kehidupan beragama. Lalu selanjutnya ada Komisi 9, yaitu adalah bidang kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Tugasnya mengawasi layanan kesehatan serta hak-hak pekerja. Lalu selanjutnya adalah bidang atau Komisi 10, yaitu adalah bidang olahraga, kepemudaan, dan juga pendidikan. Tugasnya adalah mengawal kualitas pendidikan dan juga prestasi nasional. Lalu komisi ke-11 adalah bidang keuangan dan juga perbankan. Tugasnya adalah mengawasi anggaran negara dan juga kebijakan moneter. Sekian materi-materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.